Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 6 AutoCAD 3 dimensi praktikum monografi 2024-2025. Selanjutnya untuk tujuan dari modul 6 sendiri, yaitu praktikan dapat mengetahui perbedaan dari AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Praktikan dapat mengetahui dan memahami tools dasar dari AutoCAD 3 dimensi dan praktikan dapat mengaplikasikan AutoCAD 3 dimensi dengan membuat produk inovasi. Untuk perbedaan dari AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi sendiri, kalau AutoCAD 2 dimensi itu hanya menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk AutoCAD 3 dimensi, di sini kita menggunakan tiga sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Jadi memiliki tinggi, lebar, dan panjang. Untuk AutoCAD 2 dimensi sendiri dipresentasikan dalam bentuk garis dan simbol geometris lainnya. Untuk AutoCAD 3 dimensi dipresentasikan dalam bentuk solid, mempunyai volume dan bentuk 3 dimensi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada workspace. Workspace sendiri yaitu ruang kerja di AutoCAD adalah kumpulan menu, toolbar, palet, dan panel kontrol, ribbon yang diatur dan dikelompokkan secara khusus untuk membantu penggunaan bekerja lebih efisien. Workspace sendiri di sini ada dua, yaitu drafting annotation dan 3D modeling. Kalau drafting annotation itu toolbar yang ada itu mendukung untuk menggambar dua dimensi, sedangkan untuk 3D modeling ini tampilan toolbar yang ada itu mendukung untuk menggambar tiga dimensi gitu. Selanjutnya ada viewport configuration. Pasti viewport configuration. Viewport configuration adalah pengaturan tata letak dan tampilan beberapa view pandangan dari layout atau kertas kerja. Di sini ada single, ada two configuration, ada three, dan ada four. Nah, apa sih maksudnya viewport configuration? Kalau di dalam AutoCAD, di sini itu kita bisa mengubah atau membagi layar itu menjadi beberapa bagian. Kalau single, jadi layar hanya ada satu aja. Kalau two configuration berarti layar dibagi menjadi dua. Dan kalau three, layar dibagi menjadi tiga, dan empat dibagi menjadi satu. Selanjutnya ada tools dasar AutoCAD 3 dimensi. Di sini hampir sama seperti tools di AutoCAD 2 dimensi. Ada line, circle, rectangle, dan masih banyak lagi. Untuk tools modify-nya juga hampir sama. Ada move, ada rotate, dan lain-lain. Ada perbedaan di tools modelingnya. Di sini ada extrude yang fungsinya untuk menambahkan volume atau tingginya. Untuk box sendiri di sini fungsinya untuk membuat bentuk kotak tapi yang memiliki ruang. Begitu juga dengan silinder, cone, sphere, piramid, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang terakhir di sini ada view manager, yaitu untuk bagian sini kita bisa kalau top kita bisa melihat dari atas, bottom kita melihat dari bagian bawah, left bagian kiri, kanan, front, depan, belakang gitu. Biasanya untuk SW di sini kita bisa melihat dari arah barat daya, lalu untuk SE kita bisa melihat gambar dari arah tenggara, dan NE kita bisa melihat gambar dari arah timur laut. Kalau NW sendiri kita bisa melihat gambar dari arah barat laut gitu. Untuk selanjutnya kita akan langsung tutorial di AutoCAD-nya bagaimana cara mengaplikasikan perintah extrude, subtract, fillet edge, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintah extrude, di mana extrude sendiri berfungsi untuk mengubah benda dua dimensi menjadi tiga dimensi. Nah, maksudnya seperti apa? Ini lebih ke menambahkan volume pada benda itu sendiri. Langsung kita praktekkan aja dengan cara kita buat rectangle dulu, lalu gambar, nggak ada ukuran spesifikasi tertentu, nanti bisa disesuaikan dengan tugas yang ada. Kalau sudah, diklik aja. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah extrude sendiri. Lalu kita pilih gambar yang ada, gambar yang ingin kalian extrude, lalu di enter aja. Nah, selanjutnya di sini kita bakal memasukkan angka sesuai keinginan kita untuk menambahkan volume pada benda itu sendiri.
Jadi di sini aku mau menambahkan angka sebesar 200. Kalau sudah bisa di enter aja. Oke, di sini aku mau gambar rectangle biar kalian bisa membedakan gambar mana yang sudah di extrude dan yang belum di extrude gitu. Oke, untuk melihat hasil gambar yang sudah di extrude dan yang belum di extrude, untuk kotak yang besar bagian kiri tadi kan sudah saya extrude. Nah, kita lihat perbedaan antara gambar yang sudah di extrude dan yang belum di extrude dengan orbit mengubah orbit yang ada pada kanan bagian kanan layar. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, rectangle yang sudah diekstrud akan berubah menjadi sebuah balok atau sebuah ruangan tiga dimensi. Jadi di sini mempunyai tinggi, lebar, dan panjang. Beda dengan rectangle yang ada pada kanan, di sini cuman memiliki hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebarnya saja, tidak memiliki tinggi gitu. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah subtrak, di mana perintah subtrak sendiri itu fungsinya untuk mengurangi dua benda yang bersinggungan atau menghilangkan dua benda yang bersinggungan. Maksudnya seperti apa? Bisa kita lihat sendiri. Di sini kita akan membuat circle. Bentar. Lalu kita cari titik tengah pada lingkaran ini. Kita masukkan angka 200, enter. Oke, selanjutnya aku akan mengekstrud dulu lingkaran yang ada supaya menjadi objek tiga dimensi. Bisa kita lihat sendiri untuk lingkaran di sini masih menjadi objek dua dimensi. Oke, kalau perintah selanjutnya adalah extrude. Extrude. Kita pilih lingkaran yang mau kita extrude, lalu enter, masukkan angka 200 supaya sama seperti rectangle yang ada. Lalu enter aja, bisa kita cek lagi menggunakan orbit. Nah, di sini sudah berubah menjadi objek tiga dimensi. Lalu, di sini aku akan menghilangkan objek eh, objek lingkaran ini supaya tersisa kotak yang terpotong oleh lingkaran. Oke, kita jalankan dulu perintah subtract. Di sini kita pilih objek pertama. Objek pertama ini objek yang akan dipertahankan. Lalu enter. Hanya pilih objek kedua. Nah, di sini sudah terlihat lingkaran yang ada tadi sudah menghilang. Jadi fungsinya adalah untuk memotong dua benda yang bersinggungan. Bisa kita lihat sendiri untuk hasilnya. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintah village age. Untuk village age sendiri itu bedanya apa dengan village yang ada pada modul dua dimensi. Kalau village pada modul dua dimensi hanya untuk melengkungkan objek pada benda dua dimensi, sedangkan kalau untuk village age itu untuk melengkungkan benda pada gambar tiga dimensi. Bedanya apa sih? Ini bisa kita langsung praktekkan aja. Kita langsung masukkan perintah comment village, village age, klik aja. Lang Selanjutnya klik R, enter, lalu masukkan radius yang kalian inginkan. Di sini aku bakal masukkan sebesar 50, enter. Lalu kalian bisa pilih garis yang akan di village, akan dilengkungkan. Pilih aja. Nah, kalau sudah bisa di enter. Di sini sudah terlihat ada garis tambahan. Biar lebih jelas bakal aku ubah objeknya dan hasil dari Philip Edge akan berubah menjadi seperti ini. Fungsi utamanya adalah untuk melengkungkan objek tiga dimensi. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah press pull, di mana
Fungsi press pull sendiri itu sebenarnya sama seperti extrude, yaitu menambahkan atau mengubah objek dua dimensi menjadi tiga dimensi. Namun di sini press pull sendiri memiliki kelebihan, yaitu jika kita membuat dua objek dua dimensi di area yang sama atau di tempat yang sama, itu akan langsung berubah menjadi objek yang berlubang. Bisa kita lihat sendiri. Di sini aku akan membuat rectangle untuk ukurannya bebas. Oke, bentar. Selanjutnya di sini aku akan membuat lingkaran di dalamnya. Kita klik circle, kita cari endpointnya. Nah, kita di sini biar lebih jelas, aku bakal merubah visual stylenya menjadi konseptual. Di sini aku langsung akan menjalankan perintah press pull-nya sendiri. Press pull, kita pilih objek yang akan diubah. Nah, kita masukkan angka 50. Oke. Di sini aku mau menjelaskan perbedaan dari press pull dan extrude sendiri. Jika tadi kita membuat benda berlubang pada perintah extrude, kita harus membuat dua benda dulu, lalu kita mensubstrak atau memotong benda tersebut. Kalau press pull, kita bisa langsung membuat dua benda dua dimensi, lalu kita langsung press pull dan hasilnya menjadi benda berlubang seperti ini tadi. Bisa kita lihat sendiri hasilnya langsung berlubang di bagian tengahnya. Dan di sini aku bakal menjelaskan untuk visual style-nya sendiri. Di sini ada beberapa macam visual style. Yang pertama ada dua dimensi. Dua dimensi tampilannya bakal seperti ini. Kita hanya bisa melihat garis-garis yang ada. Lalu ada konseptual. Di konseptual sendiri kita bisa melihat dengan jelas mana benda yang berlubang ataupun benda yang melengkung. Jadi lebih eh, lebih nyata. Gambar-gambar yang ada bisa kita lihat dengan hasil yang lebih nyata. Selanjutnya ada realistik. Di realistis sendiri, di sini kita nanti bisa melihat warna yang ada. Jadi hasilnya lebih nyata dan bisa melihat eh, pencahayaan dan lain-lain itu nantinya yang akan kalian pelajari di modul tiga dimensi selanjutnya. Di sini aku akan mengubah warna yang ada pada benda dengan cara kita klik aja gambarnya, lalu klik kanan, pilih properties. Nah, di sini ada layernya. Di, di sini bisa kita pilih aja warna yang kita inginkan. Ada beberapa warna di sini sesuai apa yang kalian inginkan. Selanjutnya aku di sini bakal jelasin mengenai viewport configuration. Nah, apa itu viewport configuration? Dengan viewport kita bisa melihat atau membagi layar sesuai keinginan kita. Dan kita bisa melihat detail dari gambar yang kita ubah atau gambar yang kita buat dengan lebih detail. Caranya seperti apa? Kita bisa mengubah viewport kontrolnya dengan klik tanda min di paling kiri atas. Diklik aja, lalu pilih viewport configuration list-nya. Di sini kalau ada pilihan 2, 3, 4, menyesuaikan kebutuhan kalian. Di sini aku akan mengubah viewportnya menjadi vertikal. Nah, kalau yang vertikal, bagian layarnya akan terpisah menjadi dua, bagian kanan dan kiri. Kalau horizontal nanti akan terpisah bagian menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Nanti juga bisa diubah-ubah sesuai keinginan kalian. Misalnya aku mau mengubah menjadi dua dimensi supaya bisa melihat gambarnya dan melihat hasilnya di sebelah kanan dengan visual konseptual gitu.
Oke, selanjutnya di sini aku bakal jelasin untuk barang bawaan di modul 6. Yang pertama ada laptop dengan full charger atau baterai yang full, lalu ada charger laptop, mouse, dan kabel roll. Selanjutnya untuk selanjutnya ada subbab wajib di modul 6. Yang pertama, di 2.1 ada AutoCAD 3 dimensi, di 2.2 ada konsep besar AutoCAD, 2.3 ada pandangan, 2.4 ada viewport configuration, dan 2.5 ada workspace. Terima kasih telah menonton video modul 6 kali ini. Sampai jumpa di praktikum minggu depan. Bye-bye.